followers, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan bagaimana Baim Wong dan juga Paula setelah perceraian ini, setelah adanya bukti-bukti rekaman yang sudah beredar. Nanti kita akan lihat bagaimana perjalanannya Baim Wong setelah ini ya. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya juga agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis ya. Tiap hari selalu ada info-info terbaru dari channel YouTube saya tentunya ya. Dan buat kalian juga yang pengen diramal juga secara pribadi ke saya, pengen curhat masalah jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, usaha, pengen nanya kok keuangan gimana, kok usaha gimana gitu ya, silahkan DM ke Instagram saya lihat Marcel Wen. Yang pengen curhatan juga secara personal, kalian punya problem masalah perceraian, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian, butuh solusi, butuh curhat, kok keuangan gimana ya, kok aku pengen punya usaha gimana ya, kok aku sama pasangan aku ini sebaiknya cerai apa enggak, nah silahkan DM ke Instagram di @marcelwen di sini ya, Instagram saya. Jangan lupa follow atau bisa juga ke WA yang nggak punya Instagram ya. Nomor WA-nya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Nah, tapi upayakan DM dulu di Instagram karena takutnya WA-nya nggak aktif atau error ya. Nah, kita akan lihat dari kartu saya ya. Karena setelah kemarin saya meramalkan tentang Baim Paula, banyak juga yang ngomong kok part keduanya dong gitu ya, ramalin lagi bagaimana gitu. Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya untuk bagaimana sih perjalanannya Baim setelah ini gitu ya. Apakah ada penyesalan, apakah memang keputusannya memang udah benar-benar bulat banget gitu ya. Kan kadang-kadang nggak tahu ya dalam hatinya bagaimana gitu kan ya, apakah nyesel beneran, apakah enggak, apakah memang udah benar-benar tekadnya udah kuat dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ya. Dan kita akan acak dua kartunya ya. Kita akan lihat di kartu yang pertama bagaimana sih perjalanannya Baim setelah ini. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama ya. Di kartu yang pertama saya melihat di sini ada kartu Five of Swords ya. Kalian melihat di sini simbolnya ada laki-laki yang sedang berdiri dan di sini ada seorang wanita yang sedang menunduk ya. Kayak seolah-olah ada penyesalan dan lain sebagainya. Dari gambarnya seperti itu. Ini menandakan bahwa keputusan Baim saya lihat udah sangat bulat, bahwa 100% udah bulat keputusannya. Yang saya lihat Baim ini ibarat kata memang udahlah, memang jalan yang terbaik harus seperti ini kayak gitu lah ya. Jalan yang terbaik memang harus sendiri-sendiri gitu ya. Karena mungkin sudah adanya nggak terbuka 100% ya, karena namanya rumah tangga kan sebisa mungkin harus ada keterbukaan, harus cerita satu sama lain dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin Baim merasa bahwa ini udah nggak ada keterbukaan, ya udahlah lebih baik kita sendiri-sendiri aja kayak gitu ya. Karena kan Baim juga orang sibuk ya di dunia selebriti, di dunia keartisan juga. Baim kan ibarat kata banyak aktivitas kayak gitu loh. Jadi memang ya mungkin memberikan kepercayaan 100% ke pasangannya gitu ya. Ya maksudnya di saat Baim kerja ya, maksudnya 100% nih kepercayaan kamu yang pegang misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin ini merasa bahwa Baim udah keputusannya udah sangat tekad sekali, udah bulat sekali ya, ingin pisah dan sebagainya. Kalau ditanya bakal ada penyesalan nggak dari sisi Baimnya ya, kalau saya bilang enggak gitu ya. Karena memang Baim juga ibarat kata udahlah lebih baik sendiri-sendiri itu lebih oke gitu ya, untuk menjalani suatu hubungan atau mungkin dalam rumah tangganya lah gitu ya. Jadi lebih baik sendiri-sendiri. Ini keputusannya bulat. Nah, saya melihat di kartu kedua, saya lihat ada kartu Knight of Swords ya. Seorang ksatria berkuda membawa pedang. Ini menandakan bahwa Baim ini saat ini kayak masih ya udahlah, menenangkan diri, menenangkan pikiran. Kalau dibilang kecewa ya ada kecewanya, tapi Baim ini menyikapi dengan dewasa dan ingin fokus sama karirnya yang saya lihat ya. Jadi untuk pengaliannya ya udahlah fokus sama karirnya aja. Karena Baim kan juga banyak kesibukan juga di dunia entertain ya, buat film dan lain sebagainya. Saya lihat nih akan lebih fokus ke situ gitu ya. Malah justru akan lebih fokus lagi ya, karena pikirannya lebih fresh, lebih tenang setelah perpisahan ini gitu ya. Pikirannya lebih plong kayak gitu, plong, udah gak ada beban lagi nih kayak gitu ya. Jadi kayak lebih konsentrasi aja dalam karir, dalam pembuatan film-film barunya mungkin dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat ini kayak malah jadi fokus, malah karirnya ini akan jadi lebih menanjak, lebih meningkat, lebih sukses dan lain sebagainya. Saya melihatnya seperti itu dari kartu saya. Jadi perjalanan Baim setelah ini akan bisa menjalani hari-harinya ini dengan penuh semangat gitu loh, dengan penuh senyuman. Saya lihat seperti itu dari kartu saya. Nanti kita akan melihat lagi di kartu yang berikutnya bagaimana ya.
apakah akan ada pertemuan dengan orang lain dan lain sebagainya, kita akan lihat lagi. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi, pengen ngobrol langsung sama saya tentang masalah hidupmu, pengen diramalin pakai kartu tarot juga tentang usaha, keuangan, rumah tangga, rezeki dan lain sebagainya, silahkan DM ke Instagram saya Marcel Wen, jangan lupa follow. Yang nggak punya Instagram, pengen konsultasi bisa ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Tapi upayakan DM dulu di Instagram karena takutnya WA-nya lagi nggak aktif atau error ya. Oke, lanjut di kartu berikutnya ya. Bagaimana untuk Mbak Imbong, apakah akan ketemu sama wanita lain ataukah memang tidak? Ya, nanti kita akan lihat. Di kartu berikutnya ada kartu Two of Cup ya, ada simbol laki perempuan, cowok cewek yang sedang bertatap-tatapan dan dia sedang memegang piala. Kalau ditanya apakah akan ada pertemuan lagi sama orang lain, jelas ya. Ya, saya rasa Mbak Im ini masih banyak lah ya cewek-cewek yang ngantri sama Mbak Im ya, bukan fans ya, tapi lebih tepatnya ngantri untuk nikah, untuk diajak serius dan sebagainya. Ini banyak di sekelilingnya Mbak Im, banyak, apalagi Mbak Im sukses, ganteng dan lain sebagainya. Tapi Mbak Im ini kayak masih ada rasa trauma ya, takut lah, kayak mungkin lebih hati-hati dalam memilih, lebih selektif dalam memilih menurut versi Mbak Im. Jadi ya tidak mau ada kegagalan kedua kalinya gitu ya, karena yang namanya rumah tangga, siapa sih yang pengen gagal? Nggak ada. Orang menjalin rumah tangga itu pengennya ya udah sekali dipertahankan seumur hidup, dah pengennya pasti seperti itu. Nggak ada dong yang pengen udah gua rumah tangga tapi habis itu nanti gua pengen cerai, nggak ada yang seperti itu ya. Dan kalau gambaran saya ini Mbak Em akan lebih selektif dalam memilih, cuma saya lihat masih lama, kalau dari ramalan saya ini masih lama ya untuk bisa mendapatkan yang tepat, yang cocok, yang suka mungkin banyak gitu ya, yang memang serius mungkin banyak, cuma mungkin yang cocoknya itu yang saya lihat Mbak Im ini kayak masih ya nanti dulu deh gitu. Kalau mau ya udah kita temenan dulu aja, kita jalani dulu aja kayak gitu lah ya. Jadi gambaran saya sih iya, bakal ada pernikahan lagi, bakal ada hal baru dalam kehidupannya Mbak Im, akan ada kebahagiaan baru kayak gitu ya, kecocokan dan lain sebagainya gitu ya. Karena menjalin rumah tangga itu tidaklah mudah, susah menjalin rumah tangga ya, karena akan menyatukan dua ego jadi satu gitu ya. Yang A-nya lain si B, yang B-nya lain si A, dan lain sebagainya. Ya pasti ya adalah seperti itu. Ya kalau ngomong mana yang benar, mana yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena memang nggak cocok aja, udah intinya kayak gitu, titik ya. Nah kalau saya bilang akan ada pertemuan lagi, cuma memang ya masih sabar dan masih butuh proses, butuh waktu yang mungkin nggak sebentar untuk bisa melewati ini ya. Nah di kartu berikutnya saya melihat ada kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune adalah simbol suatu hoki atau keberuntungan. Banyak hoki yang akan Mbak Im dapatkan, banyak keberuntungan yang akan Mbak Im dapatkan setelah ini gitu ya. Iya, hoki dalam pekerjaan iya, hoki dalam asmara iya, percintaan, keuangan. Yang saya lihat hokinya akan lebih bermunculan. Saya lihat seperti itu. Ya, memang namanya melupakan masa lalu, melupakan rasa sakit hati itu juga mungkin nggak gampang ya. Nggak gampang loh melewati lika-liku dalam rumah tangga ini, tidaklah mudah. Cuma yang saya bilang akan ada kedatangan hoki yang bagus untuk Mbak Im Wong ya. Akan ada pencerahan, akan ada hal baik, akan ada keberuntungan, akan ada sesuatu hal positif lah, energinya semakin positif gitu ya. Intinya kayak gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih ya butuh waktu dan butuh proses lah ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan baru. Cuma yang saya lihat memang fokusnya Mbak Im mungkin sekarang di karir gitu ya, di anak-anaknya juga gitu ya. Ya salah satu penyemangatnya adalah anak-anaknya, itu aja kayak gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari kartu saya sih ibarat kata ya hokinya bagus lah untuk Mbak Im setelah ini ya. Intinya begitu dari gambaran-gambaran saya ya. Nanti kita akan lihat lagi untuk kartu-kartu yang berikutnya. Kalau kalian ada request juga, kalian boleh tulis di komen gitu ya. Nanti akan saya buatkan videonya kalau kalian memang banyak yang request tentunya. Dan buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi ke saya ya, pengen curhat masalah diri kalian, masalah problem hidup kalian dari keuangan, jodoh, rumah tangga, usaha, silakan DM ke Instagram saya Marcel Wen. Jangan lupa follow ya. Yang nggak punya Instagram pengen curhat ke saya bisa ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat langsung di 0878 9947 1009 ya. Tapi upayakan DM dulu di Instagram karena untuk mengantisipasi WA aku kadang nggak aktif atau error ya. Thank you udah nonton saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Nama saya Marcel Wen dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya ya.